kabar adik-adik hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat di rumah dan dalam suasana yang gembira bersama-sama dengan orang tua. Pada saat ini mari kita bersama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang hukum kasih. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa pada kesempatan hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama anak-anak-Mu, sekolah minggu GPI Pahlawan ya Tuhan. Walaupun dalam secara online ibadah kami ini kami lakukan ya Tuhan, tapi tidak mengurangi iman kepercayaan kami kepadamu ya Bapa. Engkau menyertai kami semua ya Tuhan, untuk kami bersama-sama boleh merenungkan akan firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar tentang hukum kasih ya Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Kami serahkan semua kita kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama akan belajar tentang hukum kasih. Kita buka di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita tahu bahwa di sini ada dua hukum. Yang pertama bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan anak-anak? Ada sebuah pujian mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, di pujian tadi dikatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Bagaimana caranya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi adik-adik, walaupun dalam situasi saat ini berada di rumah, tetaplah setia setiap hari membuka firman Tuhan, membaca firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu di rumah. Juga yang kedua, bahwa kita harus melakukan perintah Tuhan. Ku lakukan perintah-Mu. Ya, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Apa saja perintah Tuhan ini? Di dalam Keluaran 20 dikatakan ada 10 perintah Tuhan. Ya, salah satunya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi pada hari ini, pada hari Minggu, kita bersama-sama selalu mengingat perintah Tuhan bahwa kita harus beribadah di hari Sabat ini. Dan lagi kita harus hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Itulah salah satu perintah Tuhan yang disampaikan di Keluaran 20 yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan setiap hari. Ya, kemudian dengan setia membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita semua sudah mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita,
dengan segenap jiwa kita. Kemudian dari hukum yang kedua dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapakah sesamamu manusia? Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Lukas 10 ya. Di situ diceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya. Saya bacakan di dalam Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari kisah ini, adik-adik bisa melihat bagaimana cara kita mengasihi sesama kita, yaitu kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, ini bisa kita lakukan dalam kehidupan di lingkungan kita masing-masing. Kita tunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita dengan ketulusan hati kita. Demikian apa yang sudah kita peroleh dari perintah Tuhan, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dan segenap jiwa kita. Dan kita harus mengasihi sesama kita, sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah 2 perintah hukum kasih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama, kita akan mengakhiri dengan membaca sebuah ayat emas yang akan kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 3. Di sini dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi bahwa kasih ini adalah sungguh terutama di dalam kehidupan harus kita lakukan untuk kita bisa memperoleh hidup yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Kita harus mengasihi sesama kita. Demikian apa yang disampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas firman kita pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau sudah mengajar kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh belajar mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kami, segenap dengan jiwa kami ya Tuhan. Dengan kami boleh memegang semua perintah-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami belajar untuk kami boleh mengasihi sesama kami manusia. Itu adalah perintah-Mu ya Bapa. Ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang semua yang di rumah ini ya Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu ini dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami serahkan anak-Mu ya Bapa ke dalam kuasa-Mu, ajar mereka untuk senantiasa berdekat padamu, dan pimpin senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan,
dalam kehidupan masa depan pengharapan mereka. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan, amin.